Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di video aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Nah, kali ini itu aku habis belanja di pasar ya teman-teman. Aku pengen bikin video food prep, cuman aku masih belum pede, jadi ini apa adanya aja. Nah, aku tadi beli pisang ini ada 2 sisir, tapi yang satu sisirnya udah dimakan sama anak aku. 2 sisir itu harganya 15.000. Nah, ini tomat sekilo harganya 20.000 teman-teman. Terus ini ada cabai merah, cabai keriting seperempat 15.000. Lanjut lagi, ini aku beli timun 8.000 sekilo. Nah, terus ini di plastik selanjutnya aku ada beli daun bawang. Jadi daun bawang ini aku minta 2.000 aja, daun bawang campur seledri gitu ya. Nah, ini aku susun dulu biar agak rapian, biar kelihatan di kamera. Ini aku siapin dulu wadah biar gampang susunnya. Nah, ini daun bawang, terus ini ada bumbu dapur. Aku minta 5.000 aja campur karena stok aku udah habis gitu di kulkas. Lanjut lagi, ini ada kentang sekilonya 18.000. Ini aku belanjanya di pasar tradisional gitu ya teman-teman, di depan apartemen aku di seberang gitu. Ini aku beli tahu 10.000 itu satu-satunya 5.000-an. Lanjut lagi, ini yang 1.000-an satunya aku beli 10, jadi 10.000. Nah, jadi tadi tuh aku beli tomat banyak itu bukan buat aku masak ya teman-teman, tapi buat aku gaduin sama suami gitu, sebagai pengganti buah. Nah, terus ini tempenya dua-duanya ini jadi 10.000, 5.000-an. Nah, paling tomat tadi itu cuman bisa 2 hari sama kami di rumah ini teman-teman, karena semuanya doyan gaduin tomat. Lanjut lagi ya, ini aku beli ikan patin. Rencananya hari ini itu aku pingin bakar ikan patin gitu teman-teman, jadi aku beli yang gede. Nah, yang gede itu tuh dapat sekilo lebih gitu. Tadi harganya 43.000, dia sekilonya 40 ya teman-teman, nih segede ini. Aku minta belah bagi 2. Terus ada ayam seekor aku potong 16, itu harganya 45. Terus ada tulangan ayam dan kepala harganya 15. Terus fillet ini harganya 35 sekilonya. Nah, ini aja yang aku beli tadi di pasar. Sebagian udah aku masukin ke tepak-tepak gitu ya teman-teman. Oh ya, itu tadi ada kepala ikan patin juga. Aku beli kepalanya itu satunya 5.000. Jadi aku minta belah 2 belah gitu. Suatu saat aku pengen bikin asam padeh gitu ya teman-teman. Nah, karena ini kami belum pada sarapan pagi, jadi ini aku mau bikin ikan bakarnya dulu yang cepet. Jadi aku cuci dulu ini patinnya. Sebenarnya suami aku tuh dulu nggak suka ikan-ikanan gitu teman-teman. Tapi semenjak mungkin nikah sama aku, kalau aku kan doyan ikan-ikanan gitu ya. Aku sering masak ikan daripada ayam terus itu ya. Kalau suami aku tuh doyan tuh makan ayam terus, setiap hari ayam pun dia oke-oke aja gitu. Yang penting beda-beda gitu cara masaknya. Tapi kan aku punya anak kecil ya, kan anak kecil itu bagusnya tuh makan ikan daripada ayam gitu. Walaupun ayam juga bagus, tapi lebih bagus lagi ikan gitu ya teman-teman. Aku juga pinginnya tuh anak aku tuh makan tuh nggak milih-milih, jadi nggak ribet gitu ya teman-teman. Soalnya kan anak aku tuh cowok, jadi kalau misalnya nanti udah gede, entah dia pergi merantau, entah dia nanti sudah berkeluarga, jadi apapun makanan tuh dia nggak pilih-pilih gitu ya, cocok-cocok aja gitu. Nah, ini ikannya aku perasin jeruk nipis dulu, takutnya ini ikannya bau tanah gitu ya kan. Jadi tadi udah setelah aku cuci bersih, aku perasin jeruk nipis dulu. Lanjut, ini tadi aku udah nyiapin bumbu-bumbu untuk ikan bakarnya. Jadi ada jahe, kunyit, lengkuas, serai, bawang putih gitu aja ya, bumbu dasar aja. Tapi sebenarnya sesuai selera kalian aja sih. Kalau aku kayak gini aja yang simple. Kalau kalian punya versi sendiri juga bagus, karena selera orang kan beda ya teman-teman ya. Nah, karena ini udah kelar, aku mau pungutin dulu ini jeruk nipis dan biji-bijinya. Takutnya nanti pas kalau masih ada bijinya kegigit itu jadi pahit ya teman-teman ya.
Nah ini kita langsung aja lumurin semua daging ikannya, terutama yang bagian dalam ini, biar meresap gitu ya nanti. Jadi abis dilumurin tuh aku juga nggak langsung dibakar gitu teman-teman, jadi kita tunggu dulu agak beberapa menit baru nanti kita panggang ya. Nah kalau kalian lihat mungkin aku garamnya banyak gitu, itu enggak ya teman-teman, pas dimakan enggak terlalu asin kok, karena aku pakainya garam halus. Dan aku sebenarnya di rumah ini emang suka asin, cuman nggak asin banget kok. Intinya ini enak lah, tadi kata anak aku enak, suami aku juga bilang enak, nggak asin. Soalnya ini kan bumbunya bikin sendiri, jadi belum ada garam-garamnya, belum ada micinnya. Kalau beli di pasar ya aku nggak berani ngasih sebanyak itu tadi. Aku sukanya ikan patin ini lemaknya banyak banget teman-teman, dagingnya juga gede. Cuman kalau di salai, kalau kalian tahu ikan salai ya, ikan asap itu, aku kurang suka kalau patin, soalnya dia jadinya lebih kecil, terus itu dagingnya sedikit karena lemaknya udah langsung cair kan diasepin gitu kan sampai kering. Nah sambil nunggu bumbunya ini meresap, aku mau cuci dulu ini teflon bakarannya. Jadi ini kan aku taruh di bawah ya, di bawah wastafel ini nih. Jadi kan mungkin berdebu, makanya aku bilas lagi dan aku cuci lagi biar bersih. Nah aku belum manggang ikannya ya, jadi aku mau lanjut dulu ngebersihin filet ayamnya dan kepala ikan patin tadi. Nah teman-teman, menurut kalian dari harga yang aku sebutin tadi, harga beli yang aku sebutin tadi, itu lebih mahal atau lebih murah di tempat kalian teman-teman? Nah kalau aku ini kan posisinya di Jakarta ya. Nah kalau di tempat daerah kalian tuh sama nggak, atau lebih mahal kah atau lebih murah gitu ya teman-teman? Nah menurut aku kalau kepala ikan patin ini tuh murah, soalnya dia gede, harganya cuma 5.000. Apalagi kalau pas dibelah dua ini nambah gedenya, terus dagingnya banyak banget teman-teman. Nah aku mau nanya nih, menurut kalian dari harga-harga belanjaan yang aku sebutin tadi, menurut kalian lebih mahal atau lebih murah di tempat kalian gitu teman-teman? Coba komen di bawah ya. Kalau menurut ibu aku yang tinggalnya di Jambi sekarang, katanya kalau ikan itu lebih murah di sana daripada di sini teman-teman. Nah ini ikan patinnya, insangnya nggak aku buang, aku bersihin aja, karena kan aku tadi bilang aku mau bikin asam pade besok ya kan. Asam pade itu enak kalau ada insangnya gitu teman-teman, yang penting dicuci aja bersih. Nah oke lanjut, jangan salvok ini sama wadah per ikan-ikanannya. Ini wadah buat aku nge-baking ya teman-teman dulu, cuman sekarang aku jarang baking, paling-paling kalau misalnya anak aku pingin aja aku baru bikin-bikin kue gitu. Nah ini lanjut ya teman-teman, ini tadi aku beli tulangan ayam gitu, campur sama kepala, sekilonya itu 15.000. Ini nanti mau aku bikin soto gitu, jadi kan enak kalau tulangan itu berkaldu ya. Kalau di sini di Jakarta itu nyebutnya ini namanya kerongkongan teman-teman. Aku juga heran kok bisa disebut kerongkongan, padahal ini kan tulangan ya, bukan kerongkongan. Lanjut lagi, ini aku ngebersihin ayam yang aku potong 16 dari seekor. Jadi ada lagi nih perbedaan kalau di tempat aku ini di Jakarta, ayam seekor itu isi perutnya nggak ada teman-teman. Jadi hati, ampela dan ususnya itu udah kosong ya. Jadi cuman dagingnya ayamnya aja sama kepala dan ceker. Nah kalau di Jambi tempat ibu aku, itu ada isi dalamnya sekalian. Belanjaan aku ini cukup kurang lebih buat seminggu gitu teman-teman. Karena sekarang tuh anak aku tuh udah mulai tiap saat tuh pingin makan, setiap saat tuh kelaparan, mungkin masa pertumbuhannya lagi naik-naiknya ya. Apalagi mereka habis selesai sakit itu minta ampun, nafsu makannya naik. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Kalau anak makan banyak tuh senengnya bukan main, apalagi kalau apa yang kita masak selalu dihabiskan. Itu aku seneng banget sih, sebuah apresiasi buat aku gitu sebagai ibu dan juga sebagai kepala koki rumah ini. Nah itu udah kelar semuanya, aku cuci daging-daging. Lanjut ini aku mau panggang ikannya pakai margarin aja. Dan di saat aku nuangin margarin ini tuh, aku lupa banget kalau ikan ini tuh udah berlemak, tapi aku ngasih margarinnya sebanyak ini kayak memanggang ayam. Karena ini patinnya juga terlalu besar teman-teman, jadi aku 2 kali panggang gitu ya. Ini aku panggang bagian ekornya dulu biar matang duluan.
Oke, tadi manggangnya udah aku skip aja ya. Nah, ini udah kelar. Ini ada daun kenikir, nanti untuk aku lalap, terus timun. Nah, ini dia ikan patinya. Udah jadi. Aku juga bikin ini sambal bawang mentah ya teman-teman, sambalnya ya. Terus tadi ayam yang aku potong 16 udah aku ungkep juga. Ini nanti setelah aku ungkep aku tirisin, terus aku masukin ke kulkas kalau sudah dingin. Nah, yang tadi belanjaan aku udah aku susun di kulkas. Ini tomatnya enggak aku wadahin karena ini paling juga besok udah habis teman-teman, pagi-pagi udah habis. Malam ini juga bakal digaduin suamiku dan anakku yang ketiga itu yang doyan banget makan tomat. Tuh cabenya juga udah aku susun-susun di tepak-tepak. Tempe juga aku masukin ke kulkas sudah. Tahu juga udah. Terus ini timun dan sayurnya. Sayurnya juga nggak aku wadahin, nggak aku masukin tepak ala-ala food prep gitu. Karena kalau di rumah ini sayur cepet banget habisnya gitu teman-teman. Jadi nggak aku iniin. Nah, buat filet daging ayam tadi udah aku jadiin nugget teman-teman tuh di tepak tadi tuh. Jadi tadi aku nggak sempet record, cuman aku tadi bikin nugget karena besok hari pertama sekolah anak aku. Jadi aku bikin nugget ala aku sendiri. Jadi nggak perlu beli, bikin nugget kayak gini tuh tinggal dicampur sama wortel. Anak aku suka gitu ya. Sebenarnya nuggetnya ada 2 tepak jadinya, cuman yang satu belum ngeset, jadi belum aku potong-potong dan masih aku taruh di freezer. Nah, ini dia. Freezer aku belum terlalu banyak juga nih, daun bawangnya aku cincang dan aku bekuin ya teman-teman biar awet. Ini dia. Nanti kalau dia udah agak set itu aku potong-potong petak-petak gitu teman-teman. Nah, ini jangan salpok juga sama wadahnya yang dari Sosof. Banyak hadiah-hadiah kayak gitu sayang dibuang ya teman-teman. Ini buat aku nyimpen kepala patin tadi yang udah aku bersihin, terus aku marinasi juga sama bumbu bakaran tadi aku sisain dikit. Terus ini tulangannya cuman aku marinasi sama garam dan micin aja teman-teman. Jadi nggak aku kasih bumbu gitu karena kan ini mau aku sop-sop atau aku bikin soto gitu ya. Oke, ini tinggal sisa piring kotornya nanti bakal aku cuci. Nah, aku mau ngajak adik makan, malah dia tidur sama kucing-kucing aku ini di kamar aku. Padahal tadi dia aku denger masih mainan, rupanya udah bobo. Nah teman-teman, sudah di hujung video aja ini. Kita lagi mau makan bareng, jarang-jarang banget kita tuh makan kumpul kayak gini. Biasanya cuma hari Sabtu atau hari Minggu aja pas papanya ada. Dan ini juga adik Encan udah aku bangunin tadi, aku ajak makan. Jadi ini ceritanya jadi makan siang bukan makan pagi lagi karena udah mau jam 11 baru mau makan. Tadi mereka buat ganjil perut pagi-pagi makan pisang 1 sisir. Oh iya, itu ada di panci satu lagi itu tuh sambal goreng hati ya. Itu tuh yang semalam aku bikin. Jadi malam-malam tuh aku ada bikin sambal goreng hati, requestan suami aku sebelum pulang kerja. Nah, kalian juga kalau lihat itu nasi aku kenapa warnanya nggak putih. Jadi aku pakai beras merah gitu teman-teman, 1:1 dicampur beras putih. Jadi aku pengen ngebiasain anak aku buat makan beras merah gitu. Karena kemarin aku pernah dapat berita temannya Mas Sultan itu, seumuran Mas Sultan ada yang kena penyakit diabetes gitu. Jadi aku pengen ngurangi anak aku buat gula-gulaan gitu. Karena kan kalau pas mereka jajan di luar kita nggak tahu ya yang dimakan tuh apa aja. Jadi di rumah diusahakan ngurangin gitu. Dan bagusnya makan pakai beras merah itu aku sekeluarga nih termasuk anak-anak aku metabolisme tubuhnya lebih bagus. Jadi enggak susah BAB gitu teman-teman karena kan ini serat gitu ya. Nah, kalau kalian lihat Sultan itu nggak pakai baju, dia tuh badannya aja teman-teman yang kecil, tapi dia gampang gerahan. Walaupun di kamar itu AC-nya udah dingin banget, dia tetap aja ngidupin kipas dan AC-nya hidup. Sedangkan aku kalau sama suami aku tuh pasti kemulan kalau di dalam kamar dia gitu karena dingin banget teman-teman beneran. Nah, ini aku berdiri buat ngambil nasi lagi karena Mas Sultan mau tambah katanya.
Nah teman-teman, ternyata sudah di penghujung video ya teman-teman ya. Terima kasih kalian udah nonton video aku sampai akhir. Semoga ada hal baik yang bisa kalian ambil dari video aku ini teman-teman. Namun jika ada kekurangan dalam video ini, aku mohon maaf ya. Karena kedepannya aku akan berusaha buat memperbaiki konten-konten aku. Jadi segini aja. Terima kasih ya udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.